Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Solusi Sentek. Jadi video kali ini kita membahas kelanjutan dari topik hidrolisis garam, yaitu yang ketiga mengenai hidrolisis garam basah. Jadi hidrolisis garam basah ini terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Berarti ada asam lemah dengan basa kuat akan membentuk garam yang bersifat basa. Nah, garam yang bersifat basa nanti garamnya terhidrolisis sebagian atau parsial. Maka nanti hanya anion asam lemahnya yang mengalami hidrolisis, sedangkan si basa kuatnya tidak mengalami hidrolisis. Jika kita lakukan pengujian pada kertas lakmus, lakmus merah dan lakmus biru, kita lihat aja, kan garamnya bersifat basa. Berarti kalau garam bersifat basa, awalnya huruf B. Basa, berarti B. Maka yang dihasilkan adalah lakmus merah akan berubah menjadi biru, B. Maka di sini kita buat berubah menjadi biru. Sedangkan lakmus biru ini akan tetap berwarna biru. Selanjutnya, kalau nanti dia garam yang bersifat basah, maka pH garamnya itu adalah lebih besar daripada 7. Contohnya, CH3COO2 kali Ba, CaCO3, BaF2, dan lain sebagainya. Kita misalkan persamaan reaksinya adalah senyawa CaCOO, maksud saya CH3COO2 kali Ba, kalau kita ionisasikan CH3CO- ditambah 2CH3CO- ditambah Ba2 positif. Nah, ion CH3CO- ditambah H2O hidrolisisnya, nanti kalau ini kita ionisasi, itu kan menjadi H+ OH negatif. Maka CH3CO- akan berikatan dengan H+, sehingga reaksinya dalam keadaan setimbang, ini nanti CH3COOH ditambah dengan OH negatif. Sedangkan Ba2 positif ditambah H2O ini nanti tidak mengalami hidrolisis karena dia berasal dari ion basa kuat. Maka ini termasuk ke dalam hidrolisis parsial sebagian. Hanya CH3COO- yang mengalami hidrolisis. Sedangkan Ba2 positif tidak. Nah, dari persamaan ini kita lihat yang dihasilkan adalah OH negatif. OH negatif ini menunjukkan bahwasanya larutan tersebut bersifat basa. Berikutnya kita masuk ke rumus pH. Jadi dalam menentukan rumus pH, karena ini dia bersifat basa, maka kita tentukan yang namanya konsentrasi OH negatif. Rumusnya adalah konsentrasi OH negatif sama dengan akar Kw per Ka dikali molaritas garam dikali valensi. Jadi Kw per Ka itu sama dengan Kh. Molaritas garam boleh pakai rumus gram per mr kali 1000 per volume atau mol per volume dalam liter. Keterangannya, OH negatif itu konsentrasi OH negatif, Kw ketetapan keseimbangan air, ini ketetapannya nilainya 1 kali 10 pangkat minus 14, harus diingat. Ka ketetapan keseimbangan asam, Kh ketetapan hidrolisis, valensi garam, lihat yang lemah, di sini CH3COO-nya banyaknya 2, berarti nanti valensinya 2. Kalau di sini CO3-nya 1, di sini F-nya 2. Kemudian molaritas garamnya itu konsentrasi garam. Yang berikutnya kita masuk ke derajat hidrolisis. Jadi derajat hidrolisis itu adalah alfa. Rumusnya akar Kh per molaritas garam dikali valensinya. Kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, soal SNMPTN tahun 2012. Suatu larutan dibuat dengan mencampurkan 50 ml asam barbiturat HC4H3N2O3 0,02 M dengan Ka-nya 1 kali 10 pangkat minus 4 dan 50 ml NaOH 0,02 M. pH larutan yang dihasilkan adalah, berarti di sini ada asam barbiturat, volumenya sebesar 50 ml. Berarti kita buat dulu di sini yang diketahui.
yaitu volume dari si HC4H3N2O3 itu sebesar 50 ml, kemudian molaritasnya itu 0,02 m. Berikutnya ada 50 mili NaOH, berarti di sini diketahui volume NaOH itu sebesar 50 ml, molaritasnya adalah 0,02 m. Yang ditanya adalah pH larutan yang dihasilkan. Berarti yang kita buat di sini ditanya adalah pH. Maka dari sini kita reaksikan terlebih dahulu, yaitu HC4H3N2O3 ditambah dengan NaOH. Kalau dia asamkan melepas H+, berarti yang dilepas H+-nya 1. Kalau di sini nanti Na+, OH negatif. Sehingga hasilnya C4H3N2O3Na ditambah H2O. Kita buat reaksinya tadi itu, kemudian kita buat mula-mula bereaksi sama sisanya. Nah, karena diketahui volume sama molaritas, maka dari sini kita tinggal cari rumus molnya. Rumus mencari mol itu adalah molaritas dikali volume. Tinggal kita masukkan. Berapa molaritasnya? Berarti di sini 0,02 dikali 50. Maka 1 milimol. Yang berikutnya 50 dikali 0,02, ini juga 1 milimol. Jadi kita masukkan, di sini berarti 1 milimol yang ini, dan di sini 1 milimol. Nah, untuk menentukan yang habis, dibagi dengan koefisiennya yang paling kecil. Berarti 1 bagi 1, 1, 1 bagi 1, 1. Maka di sini 1 habis, di sini 1 habis. Perbandingan koefisien 1/1 kali 1, berarti 1. Atau kita gunakan yang ini boleh, karena dua-duanya yang habis. Berarti 1/1 dikali 1. Nih, 1. Atau yang kalau pakai yang ini berarti kali yang ini. Kalau pakai yang ini, berarti kali yang ini. Berarti di sini 1. Berarti ini juga sama, 1, 1. Nah, dari sini yang sisa itu adalah si garamnya. Berarti karena yang sisa adalah garamnya, maka kita pakai rumus hidrolisis garam. Hidrolisis garam yang bersifat apa? Yang bersifat basah. Berarti kalau hidrolisis garam yang bersifat basah, berarti rumusnya adalah konsentrasi OH negatif sama dengan akar KW per Ka kali molaritas garamnya dikali valensinya. Nah, KW-nya itu nilainya sebesar, ingat ketetapannya, 1 kali 10 pangkat minus 14. Berarti kita buat di sini 10 pangkat minus 14 per Ka-nya 10 pangkat minus 4 dikali dengan molaritasnya 1 per volume yang dihasilkan. Berarti totalnya 50 tambah 50. Berarti sini 100. Valensinya adalah 1. Ini banyaknya kan 1. Berarti kita buat akar. Ini habis, sisa minus 2. 10 minus 14 per 10 minus 2 habis. 10 minus 12. Akar 10 minus 12, kita tinggal bagi 2 kan kalau pangkat. Berarti 10 minus 6. Berarti pOH-nya itu adalah min logaritma konsentrasi OH negatif. Berarti di sini menjadi min logaritma 10 pangkat minus 6. Berarti pOH-nya 6. Maka pH-nya itu adalah, karena basah, 14 dikurang pOH. Berapa pOH-nya? 6. 14 dikurang 6, 8. Maka jawabannya adalah bola. Yang nomor 2, soal SBM PTN tahun 2013. Asam hipoklorit HClO
memiliki Ka 2 kali 10 pangkat minus 8. Konsentrasi ion HClO dalam larutan NaClO 0,02 m adalah, berarti dari sini kita buat dulu, yang diketahuinya itu adalah si Ka-nya. Ka-nya itu adalah 2, 10 minus 8. Baru molaritas dari si NaClO. NaClO ini adalah garam, berarti 2, 10 minus 2 m. Yang ditanya adalah konsentrasinya, berarti molaritas, gitu ya. Konsentrasi dari si HClO. Nah, NaClO ini adalah garam yang bersifat basa. Berarti kalau garam yang bersifat basa, maka kita masuk ke rumus garam yang bersifat basa. Berarti OH negatif itu sama dengan akar Kw per Ka dikali molaritas garamnya dikali dengan valensi. Berarti Kw, ingat ketetapannya, 1 kali 10 pangkat minus 14 per Ka-nya 2 kali 10 pangkat minus 8 dikali molaritasnya adalah 2 kali 10 pangkat minus 2. Valensinya adalah 1. ClO-nya banyaknya 1. Berarti di sini kita bentuk akarkan. Kemudian dari sini 2 bagi 2 habis 1. 10 minus 8 dengan 10 pangkat minus 14 itu ada minus 6. Berarti 10 pangkat minus 6 dikali 10 pangkat minus 2, maka di sini jadi 10 pangkat minus 8. Akar dari 10 pangkat minus 8, 10 pangkat minus 4. Itu adalah konsentrasi dari OH negatif. Nah, yang ditanyakan itu adalah apanya? Konsentrasi dari si HClO. Ingat, NaClO. Kalau NaClO kita ionisasikan, itu menjadi Na positif ditambah ClO negatif. Nah, Na positif ketika dihidrolisis dengan air, ini tidak bisa. Karena dia berasal dari yang namanya basa kuat. Nah, sedangkan si ClO negatif, di sini ClO negatif, kalau ditambah H2O, ingat, H2O kalau kita ionisasikan H+ dengan OH negatif, maka ClO-nya akan berikatan dengan si H+ menjadi HClO ditambah OH negatif. Nah, di sini konsentrasi OH negatif 10 pangkat minus 4. Yang ditanya adalah konsentrasi HClO. Berarti yang ini. Karena di sini koefisiennya 1, berarti konsentrasinya juga sama, 10 minus 4. 1 per 1 kali 10 minus 4. Seandainya di sini 2, berarti 2 per 1 kali 10 minus 4. Maka dari sini konsentrasi dari HClO sebesar 10 minus 4. Jawabannya adalah dodol. Oke, terima kasih. Tetap ikutin Solusi Saintek. Kita akan membahas materi dan topik yang lebih menarik lainnya, serta soal-soal UTBK, SIMA UI, dan UM UGM. Sampai jumpa.